Halo semuanya, selamat datang kembali di channel yang paling update soal kehidupan para idola kita. Dan hari ini kita bakal membedah momen super manis sekaligus kocak dari pasangan favorit sejagat raya. Siapa lagi kalau bukan Luna Maya dan Maxime Boutir. Kita semua tahu kalau mereka baru saja melewati malam tahun baru 2026 dengan cara yang sangat hangat, yaitu masak-masak bareng di rumah. Tapi yang bikin netizen heboh bukan cuma soal makanannya yang kelihatan enak banget itu, melainkan obrolan mereka yang menjurus ke masa depan. Suasananya itu loh, santai banget, ada sedikit bau asap barbeque di udara. Tapi tiba-tiba topik pembicaraan berubah jadi serius tapi tetap lucu saat mereka mulai membahas apa yang bakal mereka kejar di tahun yang baru ini. Bayangkan saja, mereka sedang duduk santai sambil menikmati hasil masakan Maxime yang ala-ala chef bintang 5 itu, lalu muncul pertanyaan pamungkas tentang resolusi, dan disinilah drama kecil yang menggemaskan ini dimulai. Kita akan melihat bagaimana Luna yang selalu terorganisir bertemu dengan Maxime yang suka melontarkan candaan spontan, sehingga naskah kehidupan nyata mereka ini rasanya lebih seru daripada nonton film komedi romantis di bioskop. Jadi, siapkan camilan kalian karena kita bakal masuk ke dalam 10 segmen obrolan mereka yang panjang, lebar, dan penuh dengan bumbu-bumbu cinta yang pastinya bikin kalian senyum-senyum sendiri sepanjang video ini berlangsung. Memasuki babak awal obrolan mereka, Luna terlihat sangat bersemangat saat membicarakan tentang progres properti yang sedang mereka rencanakan, tepatnya di area belakang rumah yang katanya mau disulap jadi sesuatu yang luar biasa. Luna dengan gaya bicaranya yang lugas menjelaskan kalau area itu nantinya bakal jadi tempat nongkrong yang asyik, mungkin semacam pendopo modern atau area santai buat kumpul-kumpul bareng teman kalau ada acara makan-makan lagi seperti sekarang ini. Maxime yang tadinya sibuk dengan piringnya, mulai ikut mendengarkan sambil sesekali mengangguk, tapi kita semua tahu kalau di kepala Maxime pasti ada saja pikiran jahil yang siap dikeluarkan untuk menggoda sang istri tercinta di depan kamera. Luna terus menjelaskan detail teknisnya, mulai dari letak bangunan sampai fungsi ruangannya, seolah-olah dia sedang presentasi di depan investor besar, padahal dia cuma lagi cerita ke suaminya sendiri yang lebih fokus ke rasa daging barbeque-nya. Tapi itulah indahnya pasangan ini, yang satu sangat visioner dan fokus pada pembangunan fisik rumah impian, sementara yang satu lagi adalah penyeimbang yang membawa suasana jadi lebih cair dan tidak terlalu kaku seperti rapat kontraktor. Tidak lama kemudian, Luna melontarkan pertanyaan kepada Maxime tentang apa harapannya terhadap rencana pembangunan tersebut, dan disinilah letak titik balik pembicaraan mereka yang tadinya serius soal semen dan bata menjadi sesuatu yang jauh lebih pribadi. Tanpa diduga-duga dan dengan wajah yang terlihat sangat polos namun penuh maksud tersembunyi, Maxime tiba-tiba menyela penjelasan panjang lebar Luna soal rumah dengan kalimat singkat yang bikin semua orang kaget yaitu, anak dulu. Sontak saja Luna langsung terdiam sejenak, mungkin tidak menyangka kalau suaminya bakal sefrontal itu di depan kamera saat mereka lagi bahas soal desain interior dan eksterior area belakang rumah mereka yang baru. Kalimat anak dulu ini langsung membuat suasana yang tadinya penuh dengan aura arsitektur berubah total menjadi aura keluarga muda yang sedang merencanakan masa depan dalam arti yang paling harfiah. Maxime mengatakannya dengan gaya yang sangat santai, seolah-olah sedang memesan kopi di kafe, padahal topik anak adalah sesuatu yang sangat besar dan sensitif bagi banyak pasangan, tapi dia membawakannya dengan lelucon yang pas. Luna yang awalnya kaget langsung tertawa kecil, berusaha menutupi rasa gemasnya kepada Maxime yang memang suka sekali melakukan skakmat dalam pembicaraan seperti ini. Kita bisa melihat ada rona bahagia sekaligus sedikit salah tingkah di wajah Luna, sebuah pemandangan yang jarang kita lihat dari sosok wanita tangguh seperti dirinya, kecuali kalau dia memang sedang bersama orang yang tepat. Setelah momen anak dulu yang cukup mengejutkan itu, Luna mulai mengatur nafasnya kembali dan memberikan respon yang sangat bijak sekaligus penuh doa untuk menanggapi candaan suaminya yang satu itu. Luna mengatakan bahwa pada akhirnya semua itu kembali lagi kepada rezeki yang diberikan oleh Tuhan, apakah itu rezeki berupa rumah baru yang megah atau rezeki berupa momongan yang pastinya akan melengkapi kebahagiaan mereka. Dia menekankan bahwa yang paling penting adalah kesehatan mereka berdua dan kelancaran pekerjaan,
Karena tanpa kesehatan dan rezeki yang lancar, semua rencana besar itu hanyalah tinggal rencana di atas kertas saja. Ucapan Luna ini benar-benar menunjukkan kedewasaannya dalam menyikapi keinginan Maxime. Dia tidak menolak tapi juga tidak menjanjikan secara berlebihan, melainkan memasrahkan semuanya kepada waktu yang tepat. Maxime pun tampak menghargai jawaban Luna tersebut. Dia yang tadi bercanda langsung berubah menjadi lebih teduh dan ikut mengaminkan doa-doa baik yang diucapkan oleh istrinya dengan penuh ketulusan. Ini adalah momen yang sangat intim meskipun direkam, di mana kita bisa melihat bagaimana sepasang suami istri saling menyelaraskan frekuensi harapan mereka untuk 1 tahun ke depan. Beranjak dari topik rumah dan anak, pembicaraan mereka bergeser ke arah refleksi tentang apa yang sudah mereka lalui di tahun 2025 yang baru saja mereka tinggalkan dengan segala ceritanya. Luna memberikan deskripsi singkat namun sangat bermakna untuk menggambarkan 1 tahun penuh perjuangan dan kebahagiaan tersebut dengan satu kata yaitu, mengejutkan. Bagi Luna, tahun 2025 adalah tahun di mana banyak sekali hal yang tidak terduga terjadi, baik dalam hal karir maupun dalam kehidupan pribadinya yang akhirnya membawa dia ke jenjang pernikahan. Kata, mengejutkan ini seolah merangkum semua emosi yang dia rasakan, mulai dari rasa tidak percaya sampai rasa syukur yang luar biasa karena ternyata hidup bisa memberikan kejutan semanis ini di waktu yang tidak disangka-sangka. Kita bisa merasakan kedalaman makna di balik kata tersebut, seolah Luna sedang melihat kembali potongan-potongan memori setahun terakhir yang penuh warna seperti sebuah film yang berakhir bahagia. Maxime mendengarkan penjelasan Luna dengan penuh perhatian, memberikan ruang bagi istrinya untuk mengekspresikan perasaannya tentang tahun yang telah mengubah status mereka berdua selamanya ini. Namun, bukan Maxime Boutir namanya kalau tidak bisa mencuri perhatian dengan jawaban yang jauh lebih simpel tapi sukses bikin hati para penonton meleleh seketika saat itu juga. Ketika ditanya hal yang sama tentang deskripsi tahun 2025 menurut versinya, Maxime tidak perlu menggunakan kata-kata puitis yang panjang atau filosofis seperti yang dilakukan kebanyakan orang. Dengan gaya khasnya yang santai, bahkan mungkin sambil memegang gitar kesayangannya, dia hanya berkata, "I get married," atau "Aku sudah menikah," sebagai pencapaian terbesarnya. Jawaban singkat ini sebenarnya adalah pengakuan cinta yang paling jujur, di mana bagi Maxime, segala kesuksesan lain di dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan kenyataan bahwa dia sudah berhasil mempersunting Luna. Kalimat itu diucapkan dengan nada yang sangat ringan, tapi getaran kebanggaannya sangat terasa sampai ke telinga siapapun yang mendengarnya, termasuk Luna yang ada di sampingnya. Ini adalah momen puncak di mana kita bisa melihat betapa Maxime sangat menghargai ikatan pernikahan mereka di atas segala prestasi profesional yang mungkin dia raih sepanjang tahun itu. Interaksi setelah pengakuan "I get married" tersebut menjadi semakin lucu karena Luna mulai menggoda Maxime soal betapa dia sekarang sudah menjadi pria yang sangat berbeda sejak resmi menjadi seorang suami. Luna bahkan sempat menyindir secara halus kalau Maxime ini sepertinya lebih sayang sama gitar barunya daripada sama urusan lain, tapi kita tahu itu hanyalah bumbu-bumbu kemesraan mereka. Maxime membalas dengan tawa lebar, menunjukkan bahwa dia memang sangat menikmati setiap detik perannya sebagai suami yang terkadang manja tapi juga sangat bertanggung jawab. Mereka berdua terlihat saling melempar tatapan yang penuh arti, jenis tatapan yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang sudah merasa sangat nyaman satu sama lain tanpa perlu berpura-pura. Penggemar yang melihat potongan video ini pasti langsung merasa kalau dunia milik mereka berdua, sementara kita semua hanya kontrak di dalamnya sebagai penonton setia. Kehangatan ini benar-benar menjadi antitesis dari berita-berita miring yang sering menimpa pasangan selebriti, karena Luna dan Maxime menunjukkan sisi yang sangat manusiawi dan apa adanya. Masuk ke bagian di mana mereka membahas lebih lanjut soal resolusi 2026, Luna menyampaikan harapannya agar tahun ini mereka bisa lebih konsisten dalam berkarya dan tetap produktif meskipun sudah berkeluarga. Dia punya banyak sekali daftar keinginan dan proyek yang ingin dijalankan, dan dia berharap tanggung jawab itu bisa diselesaikan dengan baik tanpa ada halangan yang berarti. Luna juga sempat bercanda soal menabung untuk membayar utang-utang tas atau barang-barang koleksinya, yang tentu saja disambut tawa oleh tim di balik layar karena itu sangat relate dengan kehidupan wanita.
Di sisi lain, Maxime tetap mendukung semua rencana Luna, asalkan mereka tetap punya waktu untuk sekadar bersantai seperti malam ini, tanpa harus selalu dikejar-kejar oleh jadwal pekerjaan yang padat. Mereka sadar bahwa tahun 2026 akan membawa tantangan baru, tapi dengan modal kekompakan yang mereka miliki sekarang, rasanya tidak ada rintangan yang tidak bisa mereka lalui bersama. Resolusi mereka bukan cuma soal angka atau pencapaian materi, tapi lebih kepada kualitas hubungan dan kedamaian hati dalam menjalani hari-hari sebagai pasangan baru. Keindahan dari video ini sebenarnya terletak pada bagaimana mereka berdua tetap rendah hati meskipun berada di puncak popularitas dan hidup dalam kemewahan yang diimpikan banyak orang. Mereka tidak sungkan menunjukkan kekonyolan saat gagal menyalakan api panggangan atau saat berdebat kecil soal cara memasak kentang yang paling benar menurut lidah masing-masing. Di akhir sesi bincang-bincang itu, mereka memberikan pesan yang sangat positif untuk semua penonton, yaitu untuk tetap semangat menyambut tahun 2026 dengan segala kemungkinannya. Luna menekankan pentingnya kesehatan dan kejujuran dalam bekerja, sementara Maxime menambahkan agar setiap orang jangan lupa untuk tetap bersenang-senang di tengah kesibukan. Suasana malam tahun baru di rumah mereka ditutup dengan kembang api yang mungkin tidak terlalu megah seperti di pusat kota, tapi kehangatan di dalam rumah itu jauh lebih terang dari cahaya kembang api manapun. Kita sebagai penonton diajak untuk ikut merasakan kebahagiaan sederhana namun mendalam yang mereka bagikan secara eksklusif lewat konten YouTube ini. Nah, itulah tadi rangkuman momen-momen paling manis, lucu, sekaligus mengharukan dari perayaan Tahun Baru Luna Maya dan Maxime Boutir yang benar-benar bikin baper maksimal. Dari rencana bangun rumah yang disela candaan soal momongan, sampai pengakuan tulus Maxime tentang pernikahannya, semuanya memberikan gambaran kalau mereka adalah pasangan yang sangat serasi. Kita doakan saja semoga semua rencana mereka di tahun 2026, termasuk rumah baru dan segala doa-doa baik lainnya, bisa segera terwujud di waktu yang paling tepat menurut Tuhan. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah setia menonton video analisis naskah ini sampai selesai. Jangan lupa untuk terus dukung pasangan ini dengan cara yang positif. Jangan lupa juga untuk klik tombol like, tinggalkan komentar tentang momen favorit kalian di video tadi, dan pastinya subscribe supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari dunia hiburan tanah air. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap sehat, tetap bahagia, dan selamat menyambut tahun 2026 dengan penuh harapan baru. Bye-bye semuanya.